Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda, NIM 11907050. Saya dari kelas 4D Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dan jual beli. 1. Riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yang berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan, baik berupa tunai, benda maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum riba. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275-280, yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Lantaran tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adapun asbabul wurud dari riba, hadis Nabi SAW merupakan prima source ajaran Islam setelah Al-Quran. Jika dilihat dari segi dalalah, Al-Quran sama dengan hadis. Keduanya ada yang qat'i al-dalalah dan ada juga yang zanni al-dalalah. Hanya saja Al-Quran pada umumnya bersifat global, memuat makna yang padat, sedangkan hadis pada umumnya bersifat terperinci, yang salah satu fungsinya terhadap Al-Quran adalah bayan al-tafsir atau bayan al-tafsil. Di sini saya akan menjelaskan hikmah dari riba. Islam dalam membahas persoalan haram riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya. Adapun hikmah diharamkannya riba diantaranya sebagai berikut. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa mengganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham misalnya, maka dia dapat tambahan 1 dirham tanpa imbalan ganti. Sedangkan harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar. Seperti apa yang disebut dalam hadis Nabi. Artinya, bahwa kehormatan manusia sama dengan kehormatan darahnya. Oleh karena itu, mengambil harta orang lain tanpa ganti sudah pasti haramnya. Riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja, sebab kalau si pemilik uang yakin bahwa dengan melalui riba dia akan memperoleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan
mempermudah persoalan mencari penghidupan, sehingga dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sedang hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemaslahatan dunia 100% ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan, dan pembangunan. Yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik atau ma'ruf antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang itu 1 dirham dengan tambahan 1 dirham juga. Tetapi apabila riba itu dihalalkan, maka seseorang akan menganggap berat dengan meminjam uang 1 dirham dengan mengembalikan 2 dirham. Hal tersebut akan menyebabkan terputusnya kasih sayang di antara umat Islam. Yang terakhir, pada umumnya, pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka, pendapat yang membolehkan riba berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Al-Sunnah memberikan alasan-alasan mengapa Islam itu mengharamkan riba, yaitu: pertama, riba merupakan penyebab timbulnya permusuhan antara sesama warga masyarakat dan menghilangkan semangat tolong-menolong antar mereka. Kedua, riba cenderung melahirkan satu kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja dan akumulasi kekayaan di tangan kelas itu tanpa ikut berusaha, ibarat benalu yang tumbuh atas kerugian pihak lain. Ketiga, riba adalah penyebab penjajahan. Bukanlah negeri-negeri kita pernah mengalami penjajahan yang disebabkan oleh riba. Keempat, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan untuk mendapat pahala dan bukan tambahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jual beli. Pengertian jual beli, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai atau al-tijarah dan al-mubadalah yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, makna kata al-bai mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Adapun menurut Hanafiyah, jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Safiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Selanjutnya, landasan hukum jual beli. Jual beli tidak terlepas dari aturan yang dibenarkan syariat. Kebenaran tersebut hanya kita dapatkan dari landasan hukum yang pasti, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun dua landasan tersebut, satu Al-Quran, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Al-Quran dan surah An-Nisa ayat 29. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam praktiknya, jual beli manusia tidak boleh menzolimi sesama manusia.
dengan cara memakan harta secara batil, kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, al-hadis. Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh hadis, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi bahwasannya Nabi SAW ditanya, pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. Hadis di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram atau riba, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya, hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara batil. Selanjutnya, asbabul wurud jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu di mana di antara keduanya melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut istilah adalah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur. Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya. Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia, karena kegiatan jual beli merupakan kegiatan penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dari kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Selanjutnya, hikmah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang banyak mengandung manfaat, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Manfaat tersebut secara garis besar adalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi penjual, hikmah yang paling dominan dapat menghasilkan uang dari penjualan barang. Sedangkan bagi pembeli dapat menukarkan uang yang dimiliki dengan barang kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian, akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keuntungan bagi ekonomi global dapat membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Dalam jual beli, kita mengenal tingkatan-tingkatan proses menyangkut cara-cara yang dilakukan dalam menghasilkan barang kebutuhan. Hal ini tentu memerlukan tenaga yang tidak sedikit, terutama tenaga manusia, mulai dari hulu sampai ke hilir, artinya dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dari serangkaian proses ini memungkinkan pengangguran untuk bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hikmah yang terpenting, selain sama-sama mendapatkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan, jual beli juga dapat menjalin hubungan erat dengan sesama manusia, karena interaksi yang dilaksanakan sifatnya lebih kepada saling tolong-menolong, sehingga dengan hubungan tersebut dapat mempererat persaudaraan, silaturahmi antara sesama manusia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.